bersilang dengan kereta api Mataram dengan nomor. Ternyata kita masuk spur salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pada malam hari ini saya berada di Malioboro di kota Yogyakarta yang merupakan salah satu spot favorit yang selalu dikunjungi wisatawan ya jika berkunjung ke kota Yogyakarta. Nah, pada malam hari ini saya akan kembali menuju ke Jakarta. Nanti saya akan naik kereta perjalanan malam, yaitu naik kereta Senja Utama Solo di kelas ekonomi. Ini suasana di Malioboro udah mulai turun hujan ya, udah mulai gerimis tipis-tipis. Nanti keberangkatan keretanya Senja Utama Solo dari stasiun Yogyakarta itu jam 19.47. Sekarang masih ada waktu sekitar 1 jam. Nanti kita ke sana. Ini gerimis, jadi kita mending langsung ke stasiun aja ya teman-teman. Yuk ikutin perjalanan saya, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Ini kan tambah deras hujannya. Wih, deras banget ya teman-teman. Nanti kayaknya kita masuk ke pintu timur aja, jadi nggak terlalu jauh kan, dia ada kanopinya. Nah, masih ada sekitar 45 menit lagi sih sebelum keberangkatan. Walaupun hujan gini, Malioboro tetap rame guys. Tuh, rame. Wah, tambah deras banget ini Yogyakarta hujan. Apakah saya harus mengeluarkan senjata andalan? Untung saya prepare bawa payung deh. Oke guys, ini udah berpayung. Kayaknya kita siap buat nyebrang ke pintu timur. Oke, kita nyebrang aja ya. Kalau ini kita harus hujan ria. Oke, kita nyebrang. Untung bawa payung loh, prepare. Walaupun kecil-kecil. Alhamdulillah, ini kita tinggal ke sana. Kalau di sana ada kanopinya, pintu timur. Wah, kita harus lari, anginnya kencang banget. Astagfirullah. Wih, alhamdulillah. Wah, ini kayaknya ada kereta mau lewat. Ini pintu timur ya teman-teman. Kalau di pintu timur ini masih ada kanopinya tuh. Kalau kita berangkat keadaan hujan memaksakan dari pintu selatan, wah repot. Jadi untuk pintu timur merupakan pintu keberangkatan kereta jarak jauh ya teman-teman. Nah, jika teman-teman dari
naik kereta lokal KRL komuter lain maupun kereta lokal Pramex itu dari pintu selatan ya teman-teman. Tapi untuk kereta jarak jauh juga bisa dari pintu selatan. Ini kereta apa nih mau masuk nih? Kita tunggu aja. Kalian hunting. Oke guys, kita tadi barusan kereta Pasundan dari Kiara Condong tujuan Surabaya Gubeng, tapi dia nggak berhenti di Yogyakarta, berhentinya itu di Lempoyangan. Ini dia pentingnya sedia payung sebelum hujan. Aduh, luar biasa banget. Padahal tadi sore itu nggak ada tanda-tanda bakal hujan, tahu-tahu deras gitu aja. Tapi ya udah, alhamdulillah deh, karena saya juga bawa payung, jadi masih aman. Ini kita langsung masuk aja. Ini udah masuk azan Isya kayaknya nih. Ya udah, kita nanti masuk melalui pintu utara. Nanti keretanya berangkat dari stasiun Yogyakarta. Itu jam 19.47. Jadi kereta Senja Utama Solo itu relasinya itu dari stasiun Solo Balapan hingga stasiun Pasar Senen di Jakarta. Nanti saya ya nggak full trip sih, tapi saya sampai tujuan akhir sih stasiun Pasar Senen. Nanti diperkirakan sampai di Pasar Senen itu sekitar ya jam 3 pagi ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau di Yogyakarta itu apa ya namanya, kalau hujan gini syahdu banget udaranya. Jadi pengen berlama-lama itu kalau di Yogyakarta, tapi berhubung waktu saya nggak banyak, jadi kapan-kapan aja kita ke Yogyakarta lagi. Berhubung sekarang akan menjelang hari raya tahun baru Imlek, nah di sini tuh banyak lampion-lampion. Padahal nih kalau nggak hujan itu saya bisa bikin video openingnya tuh di situ. Backgroundnya ini lampion-lampion sama stasiun yang udah berhias itu cakep banget ya teman-teman. Gong Sifacai. Tapi sayang banget kondisinya hujan. Ya udah mau gimana, dari sini juga kelihatan kan ya. Wah nih cakep banget kan kalau dari sini, dan terpaksa saya harus membuka payung saya kembali. Demi mendapatkan view dari depan seperti ini ya teman-teman. Ini cakep banget nih hiasannya nih menjelang hari raya Imlek. Mantap nih Yogyakarta. Sebenarnya untuk perjalanan malam hari ini saya pulang ke Jakarta bimbang antara kereta Batavia apa kereta Senja Utama Solo. Sebentar, saya tutup payungnya dulu. Iya, tapi saya akhirnya putuskan untuk naik kereta Senja Utama Solo aja. Cakep ya bangunannya. Stasiun Tugu Yogyakarta. Setelah kita masuk, di sini ada mesin untuk mencetak tiket yang telah kalian pesan nih, dengan cara memasukkan kode boardingnya aja. Nih di sini ya teman-teman. Nanti tiketnya keluar. Itu cara tersebut jika teman-teman ingin boardingnya melalui cara manual dengan mengeluarkan identitas. Tapi berhubung saya sudah mendaftarkan wajah saya di aplikasi Akses by KAI sebagai fasilitas untuk boarding, jadi saya bisa masuk. Tuh kan, kita langsung masuk. Wah, Yogyakarta ini kalau ke atas ini
luxury lounge untuk kereta dengan kelas wisata ya, seperti luxury, kompartemen, priority ini. Tapi kalau kita ke atas juga bisa, tapi berbayar kalau kita nggak punya tiket kereta kelas tersebut, berbayar tapi. Ini fasilitasnya nih, luxury lounge. Setelah masuk boarding, untuk mencari tahu, mencari informasi kereta yang kita naiki berada di jalur berapa, nih di sini ada informasinya nih. Nah, ini Senja Utama Solo yang saya akan naiki akan tiba di jalur 5 ya teman-teman, jam 19.47. Berarti di sebelah sana. Kita ke sana lagi. Nah, justru saya tertarik duduk di sini. Aduh, enak banget. Dingin banget, apalagi hujan. Empuk, kursinya empuk. Oke, kita sementara di sini dulu sambil menunggu kedatangan kereta Senja Utama Solo yang nanti tiba di jalur 5 di sebelah sana. Kalau ini kan jalur 3 itu ada KRL tujuan Palur, tujuan Solo Balapan hingga Palur di jalur 2. Ntar aja, kalau udah 2 menit lagi sampai kita ke sana. Ada sudah diinfokan oleh manajemen kereta Senja Utama yang akan saya naiki tiba di jalur 5. Nanti saya akan naik di ekonomi 7 kursi 10 gitu. Wah, banyak banget ya yang naik. Kayaknya mayoritas emang yang naik dari Yogyakarta. Dari Solo bawa angin aja. Nanti saya akan naik di ekonomi 7, berarti di sekitar sini mungkin ya. Ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4. Dilanjutkan dengan Jadi membawa 2 kelas ya, ekonomi dan eksekutif, dan keduanya sudah menggunakan sarana terbaru New Generation. ekonomi 6, ekonomi 7. Kayaknya sih di sini. Kalau nggak pas ya udah kita ke depan. Dan panglima. Banget ternyata ekonomi 7 di sini. Saya naik di 10 deh. Itu tuh sebelah kanan. Di sini. 10 deh di sini. Wow. Lumayan, nggak tembok banget, masih dapat kaca. Nah, tapi malam sih. 10 deh. First impressionnya apa? Dingin banget. Ini kita atur dulu nih. Kita atur dulu kemiringan kursinya. Jadi ini perjalanan malam dari Solo, Yogyakarta hingga Jakarta itu akan menempuh waktu sekitar berapa jam ya? 6 jam lebih lah, hampir 7 jam. Nanti diperkirakan tiba di Pasar Senen itu jam 2.51, jam 3 pagi kurang lebih. Oh, ada kereta masuk. Kereta apa ini? Jakarta Utara kah? Oh, Pramex pakai rangkaian ekonomi 106. Serius ini rangkaian darurat kah? Wah, udah berangkat nih. Udah perlahan bergerak. Wah, Pramex.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kereta Senja Utama Solo diberangkatkan tepat waktu jam 19.47 dan akan singgah di 15 stasiun. Tadi saya ngecek banyak banget, salah satu kereta ngecer sebelum akhirnya tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Nanti perjalanan malam, jadi nanti kita bisa lihat naik mode atau mode malam ya. Semoga nanti saya juga bisa tidur nyenyak. Oke, berangkat Yogyakarta. Luar biasa ya Yogyakarta. Pagi, siang, sore, malam, hari weekday, hari weekend tetap ramai. Ya, kurang lebih setelah diberangkatkan dari Yogyakarta, suasananya seperti ini ya teman-teman. Seperti khasnya kereta ekonomi New Gen. Di sini warna biru, ini ada list seperti krem ya teman-teman. Panci senjata saya untuk perjalanan malam. Ya kalau misalkan saya nggak lapar, saya ngemil aja paling bawa roti. Di sini saya bawa minum tambah. Jadi ini lacinya cukup muat banyak ya, dan lumayan. Ini disediakan plastik nih buat sampah. Untuk legroomnya ya jelas lebih luas daripada kereta premium. Ya teman-teman, bisa selonjoran. Tinggi saya 163, masih worth it dan luas. Kalaupun sebelahnya ada orang, masih nggak terlalu mengganggu ya teman-teman. Nah ini dia. Nah untuk ngecasnya di sini ya teman-teman. Ini stop kontaknya tipe universal, ada yang 2 kaki dan ada yang 3 kaki. Tapi perlu diingat ya, di sini hanya diizinkan untuk 4 elektronik ini aja yang diizinkan untuk dicas, seperti TWS, ponsel, laptop dan tablet. Selain itu dilarang ya teman-teman. Nah, kalau premium SS generasi pertama ada mejanya kecil di sini. Tapi kalau New Gen ini nggak ada di penggantinya ini ya teman-teman. Ini aman ya, di sini ada list penjaganya, jadi kalau naruh ponsel itu tetap aman, nggak bakal jatuh. Nah, di sini ada tirai bisa di sama seperti SS Gen 1. Untuk nutupnya ditarik aja dan membukanya tarik ini set. Nih tarik akan terbuka sendiri. Nah, untuk rak koper taruh di atas itu ya teman-teman. Ini penomorannya juga sudah digital sebelumnya. Jadi ini gantungan buat tas. Keren lah New Gen. Nah di sana juga ada layar PDIS, layar informasi untuk nomor kondektur WhatsApp, stasiun pemberhentian, dan informasi toilet sedang diakses atau tidak. Nah di atas itu ada stasiun berikutnya, pemberhentian berikutnya, ada kecepatannya juga tuh 97 km. Gitu aja ya teman-teman. Ini ada handrest sini kiri kanan, dan untuk kemiringannya juga bisa diatur ya. Bisa diatur derajat kemiringan sesuai selera. Gitu aja ya teman-teman. Oke, kita nikmati perjalanan malam hari ini. Nanti mungkin agak malam kalau senggang, kita akan ke kereta makan, mungkin beli yang hangat-hangat deh. Jadi seperti yang tadi awal saya bilang, saya pertimbangannya itu antara kereta Senja Utama Solo atau Batavia untuk pulang, tapi saya memutuskannya kereta Senja Utama karena saya cek kereta Batavia itu ternyata ramai banget penumpangnya. Mungkin pertimbangannya Batavia itu favorit karena jamnya itu ya teman-teman. Dia berangkat dari Solo, Yogyakarta udah larut malam, jadi mungkin masih bisa menikmati malam di Yogyakarta, nggak terlalu kayak Senja Utama. Ini jam Isya ya udah berangkat, dan tibanya juga kalau Senja Utama Solo itu masih
dini hari jam 3 pagi. Kalau Batavia itu udah terang jam 7 sampai di gang gitu. Mungkin pertimbangannya itu ya teman-teman. Tapi kapan-kapan deh kita cobain kereta Batavia yang saat ini GPK 2025 itu statusnya masih fakultatif ya teman-teman. Padahal beberapa waktu lalu itu kereta Batavia itu keberangkatan itu cuma dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi sekarang Senin, Selasa, Rabu full seminggu udah diberangkatkan. Keren banget itu atensinya dan okupansinya luar biasa kereta Batavia. Nanti kita kapan-kapan kita coba. Tapi untuk durasi perjalanannya ya kalau kereta Batavia ketimbang Senja Utama Solo lebih cepat Senja Utama Solo, padahal ini ngecer banyak loh, mungkin karena kecepatannya ya teman-teman. Batavia entahlah kecepatannya berapa, padahal sudah new jet juga, tapi untuk Batavia sendiri itu untuk perjalanannya akan disusul beberapa kereta ya teman-teman, seperti Bima dan Manahan. Ya dah, ramai juga di ekonomi 7. Pemberhentian pertama setelah berangkat Yogyakarta, stasiun Wates. Ada kereta Sancaka Utara. Stasiunnya sebelah sana. Oke, ya diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo untuk pemberhentian selanjutnya Kebumen. Ada sekitar jam 9. Ini untuk saat ini jam 9. Mode malamnya belum diaktifkan, lampunya masih full nyala. Jadi saya belum bisa tidur. Niatnya sih setelah Kutoarjo mau tidur, tapi kayaknya saya akan coba merem. Belum tahu nanti sebangunnya aja jam berapa. Tiba di stasiun Kebumen tepat waktu. Kebumen kampung halaman saya teman-teman. Naik nggak terlalu banyak. Ada penumpang sekitar ada 10 orang yang naik. Setelah saya cek jadwal, ternyata awal 1 menit. Jadi untuk pemberhentiannya jadi 3 menit, yang normalnya itu 2 menit. Udah mau berangkat lagi apa? Oke guys, kita naik lagi. Oke, berangkat lagi.
Jadi selanjutnya Karanganyar ya. Berarti yang selanjutnya Karanganyar, nanti Gombong, melintas langsung. Sama siapa? Sama kakak. Kakak ya. Sini. Wah, penuh banget. Penuh banget. Mobil makan penuh. Akhirnya saya terpaksa harus beli minum aja karena untuk Atas nama Karisma. makanan udah habis. Tinggal kopi sama cuangki. Saya kurang terlalu suka. Padahal pengen banget nasi goreng Parahyangan. Ya udah saya beli teh premium aja. Ada lagi? Ada nggak? Atas nama Kak Arif. Jadi odengnya satu ya? Iya, sama mineralnya. Oh iya, punya bapaknya. Terima kasih ya Kak. Sedang ada ramen. Oke, kita menikmati Yang sedang. teh premium. Ini gulanya terpisah. Sambil menunggu keberangkatan dari stasiun Karanganyar. Oh yang sedang atau yang pedes banget? Oh penyayamnya satu, coklatnya dua. Udah mau keberangkatan aja. Ini kita bawa ke kursi sendiri aja karena nggak jadi makan. Saya lurus, saya itu masih akhir. Kita balik lagi. Ini ada sendal, itu buat ngambil wudhu. Di sini tuh ada musola, cermin saja ada. Mantap ya musolanya ini. Maka sesungguhnya serta kesulitan ada permudahan. Fa'in nama al-yusra al-insyir. Kita balik lagi. Masih panas banget. Belum bisa dinikmati. Restorasinya unik juga ya, bukan sebagai pemisah kelas, hanya di ekonomi 4 dan 5. Di belakang ekonomi 7 berarti kelas eksekutif. Nah, untuk toiletnya ya berada di satu sisi kereta seperti kereta SS yang lainnya. Yang pintu pink itu untuk wanita, nah ini untuk pria. Menggunakan WC duduk ya teman-teman. Interior dari toiletnya. Ternyata mode malamnya sudah diaktifkan. Nah,
gelap. Cuma yang bagian tengah aja yang nyala. Cakep ya. Lumayan ya kalau udah kayak gini kita bisa tidur dengan nyenyak. Tiba di Purwokerto guys. Jam berapa ini ya? Jam 22.11. On time gak sih ya? Wah, banyak yang turun juga ternyata. Wah, ini Tarsusan kali ya. Banyak yang turun. Banyak yang turun kan. Tiba di Purwokerto guys. Ya nih teman-teman, ternyata on time jam 22.15 itu tiba di Purwokerto. Di sini berhenti sekitar 4 menit. Nanti berangkat lagi jam 22.15. Banyak yang turun, banyak yang naik juga. Wah, mantap ya Purwokerto, pusat daerah operasi 5. Oh iya, nih kita spill nih ya. Ini Trainmark namanya ya. Ini untuk F itu menandakan kereta ini bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km. 48 berarti untuk bobot maksimalnya bisa mencapai 48 ton dan 10 merupakan jenis boginya ya teman-teman. Oke, kita tunggu keberangkatan. Oh, ada kereta masuk kayaknya tuh. Ada kereta masuk kah? Coba kita lihat sebelah sini. Oh iya, ada kereta masuk tuh. Tapi nggak tahu kereta apa nih. Wow, ini Mawalo Tanker. Ini menuju ke Cilacap ini. Oke, udah diberangkatkan kembali ya teman-teman dari stasiun Purwokerto. Tepat waktu jam 22.15. Oke lah, kita coba merem deh setelah Purwokerto. Lumayan untuk perjalanan malam, kita manfaatin waktu untuk istirahat biar besok pagi lebih seger. Selepas stasiun Purwokerto, saya memanfaatkan waktu buat beristirahat ya teman-teman. Saya yakin alasan utama pelanggan kereta memilih perjalanan malam yaitu agar bisa beristirahat dan keesokan harinya di stasiun tujuan sudah bisa langsung beraktivitas ya. Dan untuk kereta Senja Utama Solo ini jelas cocok banget ya untuk perjalanan malam karena sudah sangat nyaman karena sudah menggunakan sarana terbaru New Generation. Sekedar informasi, kereta Senja Utama Solo ini sudah sangat melegendaris ya di rute ini yang sudah berdinas sejak Oktober 1978. Wah, sudah lama banget ya. Hanya ada satu perjalanan saja ya, yaitu rute Solo Balapan Pasar Senen. Nanti setibanya di Pasar Senen, pagi harinya akan kembali menuju Solo Balapan sebagai kereta Fajar Utama Solo. Untuk kapasitas seatnya sama seperti kereta SSNG lainnya ya, di kelas ekonomi yaitu 72 seat dan di kelas eksekutif 50 seat. Mendekati jam 00 tiba di stasiun Cirebon. Oh, sana ada kereta apa tuh? Ada kereta tuh masuk jalur 3. Yuk kita lihat. Banyak yang turun. Oh, ini Madiun Jaya. Pasar Senen Madiun.
Tuh, di atas lagi diisi air untuk toilet. Mantap, hati-hati bang. Dia menggunakan eksekutif di belakang. Eksekutif new generation modifikasi, ekonominya ekonomi premium SS generasi pertama. Banyak kursi kosong. Persiapan berangkat lagi. Oke, selamat jalan Cirebon. Ya, masuk lagi. Tiba-tiba berhenti luar biasa di stasiun Bango 2. Nggak tahu nih kenapa. Stasiunnya sebelah kiri, sebelah sana. Selamat malam pelanggan yang kami hormati, kami informasikan saat ini kereta api Senja Utama Solo berada di stasiun Bango 2 guna untuk bersilang dengan kereta api Mataram dengan nomor KA 76 tujuan akhir stasiun Solo. Dimohon bagi seluruh penumpang untuk tidak melaksanakan naik turun di stasiun Bango 2 dikarenakan stasiun Bango 2 bukanlah stasiun naik turun penumpang. Terima kasih dan selamat malam. Loh, kok silang sih? Lagi ada perbaikan rel apa ya? Nih. Oke, diberangkatkan kembali dari stasiun Bango 2. Kalau emang bersilang berarti lagi ada perbaikan rel ya. Coba kita lihat, kita ntar masuk sepur salah apa gimana. Oh iya, ternyata kita masuk sepur salah nih. Relnya di sana.
Kita lewat jalur sebelah kiri. Stasiun Jatibarang bersama dengan masuknya kereta Jayabaya, Pasar Senen, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, lalu Malang. Stasiun Jatibarang. Oke, dah diberangkatkan lagi. Pemberhentian selanjutnya Haur Golis. Sudah tiba di stasiun Karawang. Kita sudah diberangkatkan lagi. Selanjutnya Bekasi. Terima kasih dan selamat pagi. Stasiun Bekasi. Stasiun Jatinegara. Ini kalau perjalanan malam jam segini rasanya ngantuk banget. Oke, tinggal satu stasiun lagi, pemberhentian terakhir Pasar Senen.
Nggak tahu kenapa berhenti lama di Jatinegara. Tuh di jalur 3 ada kereta Gajayana dari Malang tujuan Gambir. Bahkan ternyata belum bawa kelas luxury itu. Ini ada kereta apa nih? Ini udah telat mau hampir setengah jam, tapi masih ketahan di Jatinegara. Nggak tahu kenapa ini. Tadi yang Gajayana aja udah diberangkatkan duluan menuju Gambir. Kalau ini kan Senja Utama Solo Pasar Senen. Nanti setelah Jatinegara tuh mengambil arah ke kanan. Ya, ini yang pengen tahu sambungan harmonika corrugated bellow nih ya, seperti ini nih bentuknya, seperti harmonika nih. Kalau dari luar kayak gini, kalau dari dalam kayak gini nih. Tuh kalau dari dalam bentuknya gini nih. Masih nunggu guys, entahlah ada apa ini. Ini malah di jalur 5 ada yang mau masuk nih tuh. Nggak tahu nih kereta apa ini. Belum mau berangkat guys. Oke, ini langsiran Jayakarta apa Depo Cipinang. Itu di jalur sebelahnya ada yang masuk juga tuh, jalur 3 kayaknya. Ini rangkaiannya panjang nih, Jayakarta. Bawa berapa kereta ekonomi nih? 13, bawa 13. Matiin lampunya tiba-tiba. Terus sebelah sana, oh anak mas, Taksaka. Berangkat dari Jatinegara dengan keterlambatan 34 menit. Oke, ini 10 menit lagi kurang lebih ya tiba di Pasar Senen. Kita prepare dulu kali ya, biar nggak ada barang-barang yang ketinggalan.
jam 3.27, berarti keterlambatannya sekitar 36 menit. Ini dia stasiun Pasar Senen. Oke, akhirnya setelah terlambat sekitar kurang lebih setengah jam, efek tadi ada bersilang di stasiun Bango 2 dan Arjawinangun yang menerapkan single track. Jadi kereta Senja Utama Solo tiba di Pasar Senen mengalami keterlambatan kurang lebih setengah jam ya teman-teman. Belum lagi tadi setelah Haurgolis juga ada Taspat sehingga kecepatannya tadi sekitar 70, 60, 70. Jadi ya gitulah. Belum lagi tadi di Jatinegara juga sempat berhenti lama, tapi masih setengah jam, masih aman lah ya kurang lebih. Oke lah, kalau gitu saya akhiri saja ya teman-teman. Jadi untuk perjalanan Senja Utama itu sebagai kereta malam, jadi pasti kalau kereta perjalanan malam kita sepanjang perjalanan paling cuma untuk istirahat aja, sebisa mungkin memanfaatkan waktu untuk tidur. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi salah satu opsi untuk kereta dari Yogyakarta menuju Jakarta ya ini dia Senja Utama Solo untuk keberangkatan yang sekitar jam 7 ya. Banyak pilihan sih untuk Yogyakarta ke Jakarta itu. Untuk kereta malamnya salah satunya ya Senja Utama Solo. Oke lah, pokoknya terima kasih yang udah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video saya selanjutnya. Bye-bye.